Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan praktikum modul 2 kita mengenai protokol routing, teman-teman. Jadi tadi sudah kita laksanakan praktikum mengenai proses konfigurasi routing statik ya. Sekarang kita akan mempraktekkan konfigurasi routing dinamis, yaitu RIP ya, RIP. Langsung saja kita masuk ke aplikasi Cisco Packet Tracer-nya. Oke, selanjutnya teman-teman, kita akan menyusun ya topologinya secara sederhana saja menggunakan router yang sama seperti routing statik tadi ya. Router 2911. Oke, kita susun seperti ini teman-teman. Oke, ketika sudah router, kita akan taruh juga perangkat end device-nya berupa PC. Oke, PC-nya seperti ini teman-teman. Oke, langkah selanjutnya teman-teman, kita akan menyambungkan ya dari router 0 ke router 1, router 2 menyambung ke router 1 dan router 3 menyambung ke router 1 ya. Jadi nanti router 2 dan router 3 tersambung ke masing-masing PC atau satu PC ya. Sama seperti cara kemarin teman-teman, kita menggunakan kabel cross untuk menghubungkan dari router ke router karena jenis device-nya sama teman-teman. Oke, untuk menyambungkan dari router 2 ke PC-nya itu menggunakan kabel strike. Ini kita akan menggunakan gigabit Ethernet 0/1 ke fast Ethernet 0. Selanjutnya kita menggunakan kabel strike lagi untuk router 3-nya. Sini teman-teman, kita menggunakan interface gigabit Ethernet 0/1 ke fast Ethernet 0 pada PC. Oke, jika sudah seperti ini teman-teman, kita akan melakukan labeling IP ya, supaya kita tidak lupa pengalamannya kalau router ini IP-nya berapa, kalau PC ini IP-nya berapa gitu teman-teman. Oke, kita atur tata letaknya supaya terlihat jelas dan enak dilihatnya teman-teman.
Oke, sudah rapi seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa melakukan konfigurasi awalnya yaitu pada router 0. Router yang paling kiri teman-teman. Kita klik aja. Kemudian teman-teman klik CLI ya, atau command line interface. Bagaimana pastinya kita ketik 0 aja, enter. Kemudian pada router 0 ini kita akan melakukan konfigurasi RIP versi 2 teman-teman. Yang pertama kita ketikkan saja enable, enter, kemudian conf atau konfigurasi terminal ya. Kita ganti nama routernya dengan perintah hostname R1. Sorry. Enter. Nah, di sini sudah berubah dengan yang tadinya mode default sekarang sudah berubah menjadi R1 atau router 1 ya. Biar tidak bingung, kita ubah dulu nama router-routernya. R1. Oh, sorry. Ini teman-teman, sorry. Oke, sudah kita ubah ya menjadi router 1 atau R1. Selanjutnya setelah kita ubah hostname-nya, kita masuk ke interface gigabit 0/0 ya. Nah, di sini yang terkoneksi dengan port hanya 0/0. Enter, dan kita alamatkan ya dengan IP address 11.11.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kemudian kita enter, kemudian ketikkan no sh atau no shutdown untuk mengaktifkan portnya ya. No sh, nah di sini sudah aktif. Kemudian kita konfigurasi secara router RIP versi 2. Kita ketik aja root RIP, enter, kemudian version 2. Nah, enter. Nah, di sini kita bisa mengetikkan no auto summary. Kemudian kita enter. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan network dari IP 11.11.11.1 tadi, yaitu net 11.11.11.0. Kemudian kita exit, kita ketikkan write memory supaya tidak hilang konfigurasinya, kita enter. Ya, sorry teman-teman. Oh iya, harus mundur. Oke, kita write memory. Bentar, sudah tersimpan ya konfigurasinya ya. Kita close saja. Kemudian selanjutnya pada router 2 atau R2 ya. Kita klik ke CLI, kita ketikkan no juga. Kemudian kita ketik enable atau EN supaya lebih cepat. Kemudian conf atau konfigurasi terminal untuk masuk ke mode konfigurasi. Kemudian kita ketikkan sama ya, hostname R2. Oke, sudah berubah name-nya. Kemudian kita masuk ke ingig 0/0 yang terhubung ke R1 tadi ya, atau router 1. Ini teman-teman. Enter, kita alamatkan IP address 11.11.11.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Oke, kita no sh atau no shutdown. Selanjutnya kita masuk ke
interface gigabit 0/1 teman-teman, yaitu yang terhubung dari R2 ke R3 atau router 1 atau router 2 ke router 3 ke atas ya teman-teman. Oke, in gig 0/1 IP add kita alamatkan 33.33.33.1 dengan IP dengan subnet mask, mohon maaf, 255.255.255.0. Enter aja. Selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan no SH atau no shutdown ya, mengaktifkan portnya. SH oke, sudah aktif teman-teman. Untuk interface gigabit Ethernet 0/1 change state top up. Oke, selanjutnya kita konfigurasi lagi interface gigabit Ethernet 0/2 yang mengarah ke router 4 ya, ke bawah. Ntar kemudian kita alamatkan IP address 44.44.44.1 sesuai yang telah kita alamatkan di sini ya. Kita labelkan dengan subnet mask 255.255.255.0 atau prefixnya 24 ya, sesuai. Oke, kita enter. Oke, di sini kita no SH, kita aktifkan portnya. Baik, sudah seperti ini teman-teman. Selanjutnya ketikkan router RIP. Oke, router RIP, kemudian kita ketikkan version 2. Kita ketikkan lagi no auto strip summary. M-nya 2 ya teman-teman. Kita enter. Kemudian kita ketikkan network yang terhubung ke router 2. Apa saja networknya? Tadi ada IP 11.11.11.0, kemudian yang ke bawah 44.44.44.0, kemudian yang ke atas ada 33.33.33.0. Kita ketikkan semua di sini ya. Net yang pertama 11.11.11.0, enter. Kemudian net juga 33 ya, 33.33.0, enter. Kemudian net lagi, network maksudnya 44.44.44.0, enter. Nah, sini kita exit teman-teman. Nah, di sini kita ketikkan write memory supaya konfigurasinya tersimpan. Oke, building configuration. Oke, sudah, kita close aja. Selanjutnya teman-teman, kita akan melakukan konfigurasi di R3 atau router 3 ya, yang di atas ya. Kita klik aja, kemudian kita klik CLI-nya. Di sini teman-teman bisa mengetikkan 0 lagi untuk men-skip dialognya. Kemudian kita ketik enable, kemudian conf kita rubah juga hostname-nya dengan mengetikkan hostname R3 bagaimana nama router. Oke, sudah berubah. Kita masuk ke in gig. Nah, sini kita kelihatan ya, in gig 0/0 ya, 0/0 yang terhubung ke router 2. Nih, 0/0 di sini teman-teman, terhubung ke router 2. Kita alamatkan IP add 33.33.33.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Enter, kemudian kita aktifkan portnya. Nah, di sini karena dua-duanya sudah diaktifkan, maka akan berubah menjadi hijau, teman-teman. Ini hijau, ini hijau. Oke, kita enter lagi supaya bisa kembali bisa mengetikkan di CLI-nya. Oke, kita masuk ke settingan atau konfigurasi pada interface gigabit 0/1 in gig 0/1, yaitu yang menghubungkan antara router ke PC ya. Gig 0/1 ini IP-nya 172.168, maaf, IP add, jangan lupa teman-teman, 172.168
2.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter aja, kemudian kita aktifkan portnya no SH atau no shutdown, kita enter. Selanjutnya teman-teman bisa mengetikkan router RIP, kemudian version 2. Enter. Nah, di sini kita ketikkan lagi no auto summary. Kita ketikkan juga network yang terhubung ke router ini, yaitu ada 33.33.33.0. Kita enter. Kemudian network 172.168.2.0. Kita enter. Kita exit teman-teman, exit, kemudian EX lagi. Nah, exitnya 2 kali teman-teman. Kemudian kita ketikkan write memory supaya konfigurasinya tersimpan. Kita enter. Oke. Bila sudah, kita close saja. Oke, selanjutnya kita ke router 4 atau R4 ya teman-teman. R4 kita pindahkan ke pinggir sebentar biar terlihat port apa saja yang terhubung. Oke, sudah. Kita ketikkan di sini pada CLI-nya no ya, no. Kita enter. Oke, kita enter. Kemudian bisa kita ketikkan enable atau en supaya lebih ringkas. Kemudian conf t atau konfigurasi terminal, kita rubah juga hostname-nya. Kita ketikkan hostname R4. Kita enter, sudah berubah. Oke, selanjutnya kita masuk ke interface gigabit 0/0, yaitu yang terhubung antara R4 atau router 4 ke router 2 atau R2 yang di tengah ini ya. Nah, ini 0/0 ya. Kita ketik 0/0, kita enter. Selanjutnya, teman-teman, kita alamatkan yaitu IP add 44.44.44.2 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter. Kita ketikkan no SH untuk mengaktifkan port. Oke, sudah hijau teman-teman, tadinya merah ya di sini ya. Sudah hijau. Kita enter lagi supaya bisa mematikan. Selanjutnya kita ketikkan lagi in gig 0/1, yaitu port yang terhubung ke PC. Yang ini ya, 0/1 ya. Nah, lihat teman-teman. Kita enter aja. Kita ketikkan IP add 172.168.1.1 dengan subnet mask 255.255.255.0. Kita enter, kemudian no SH untuk mengaktifkan port gigabit 0/1-nya. Oke, sudah aktif teman-teman. Kemudian teman-teman bisa mengaktifkan router RIP untuk mengaktifkan routing dinamis RIP. Version 2 ketikkan juga. Kemudian networknya yang terhubung kepada router 4. Tadi ada network 44.44.44.0. Kemudian ada network juga 172.168.1.0. Kita enter, kemudian kita exit 2 kali, kemudian kita ketikkan write memory supaya konfigurasinya tersimpan. Enter. Nah, di sini teman-teman untuk setting router sudah selesai. Jadi nanti akan ada 4 gambar ya untuk hasil data. Ini 4 gambar pertama yaitu setting router 1, kemudian router 2, router 3 dan router 4. Gambar tampilan seperti ini teman-teman. Oke, kita lanjut konfigurasinya. Selanjutnya kita akan masukkan IP pada PC yang terhubung dengan router 3 ya, yang paling atas ya. Oke, pada PC 1 ya. Kita ibaratkan PC 1 ini. PC 1 di bawah ya. Mungkin ini PC 0 aja teman-teman kita sebutnya. Kita masuk ke desktop, kemudian IP configuration. Bentar, teman-teman. Baik. Untuk PC 0 yang paling atas, kita pastikan ini masih statik teman-teman.
Kemudian kita ketikkan 172.168.2.2 dengan subnet mask 255.255.0.0. Ini diganti ya jadi 255 ya, supaya kelas yang sama ya. Kalau masih 0.0 di belakang ini, blok yang paling belakang masih 0 berarti masih kelas B IP-nya. Oke, sudah diganti. Kemudian kita ketikkan default gateway, yaitu IP pada router ya. Titik 1 ya. Oke. Selanjutnya teman-teman kita close saja. Kemudian pada PC 1 yang bawah ini kita bisa masuk aja, kita klik. Kemudian kita masuk ke menu desktop dan IP configuration. Kita pastikan masih static, teman-teman. IP versi partnya kita ketikkan 172.168.1.2. Kita klik aja. Nah, di sini masih 255.255.0.0 ya. Nah, nanti yang belakang ini kita ganti menjadi 255. Jadi 255 ada 3 blok. Blok yang terakhir itu 0. Memastikan itu prefix 24, teman-teman. Oke, untuk default gateway-nya yaitu IP pada router 172.168.1.1. Kita close saja, teman-teman. Kalau sudah mengetikkan, kita close saja langsung. Oke, teman-teman, di sini teman-teman bisa melakukan pengujian koneksi ya antara PC 1 dengan PC 0. Caranya teman-teman sama seperti praktikum pada routing statik yang setelah saya buatkan tutorialnya. Klik aja PC-nya, kemudian teman-teman ketika sudah di menu desktop, teman-teman bisa klik command prompt, menu command prompt. Nah, di sini teman-teman bisa mengetikkan ping IP tujuan. IP yaitu IP pada PC 0 ya. Nah, sini IP PC 0 terlihat 172.168.2.2. Kita enter aja. Saat. Oke, kalau biasanya masih RTO ya, kalau masih awal ya. Tapi pengiriman selanjutnya tidak ada RTO lagi. Kita ulang. Oke, ini sudah terkirim 100% ya, tanpa ada ataupun paket yang terkirim hilang ketika kita melakukan pengujian koneksi antara PC 1 ke PC 0. Oke, selanjutnya teman-teman ini bisa di screenshot ya menjadi gambar ke-5 ya. Menjadi gambar ke-5 sebagai hasil data. Selanjutnya kita masuk ke PC 0 ya. Kita melakukan pengujian koneksi yang sama ya. Di PC 0 ke PC 1 sekarang. Ping 172.168.1.2. Ini IP yang ada pada PC 1 ya. Kita uji di PC 0. Bentar. Nah, di sini sudah terhubung 100% teman-teman. Nah, yang terkirim 4 tanpa ada loss satupun. Oke teman-teman, nanti jadi untuk hasil data gambarnya ada 4 gambar. Yang pertama yaitu ada gambar konfigurasi ini di router 1 seperti ini teman-teman. Nanti teman-teman bisa screenshot seperti ini saja. Kemudian pada router 2 klik aja, kemudian teman-teman scroll ke atas sedikit supaya semua konfigurasinya terlihat. Nah, ketika sudah seperti ini, teman-teman bisa screenshot juga. Ini udah gambar kedua ya teman-teman. Oke, untuk gambar ketiganya konfigurasi di router 3 ya. Nah, seperti ini. Pilihin aja teman-teman gambar. Dan teman-teman kalau sudah seperti ini bisa di screenshot. Ini gambar ketiga untuk hasil data. Untuk gambar keempatnya di router 4 ya teman-teman. Oke. Seperti ini teman-teman. Teman-teman bisa screenshot aja gambar keempat. Kemudian pada gambar kelimanya teman-teman bisa ada tes sinyal ya, tes terhubungan antara PC 1 dengan PC 0.
Pertama divisi 0 yang paling atas. Teman-teman bisa screenshot aja seperti ini. Ini untuk gambar kelima ya, pada hasil data. Kemudian untuk gambar ke-6, teman-teman bisa di PC 1 ini, PC yang paling bawah, bisa seperti ini aja teman-teman. Langsung di screenshot. Nah, ini untuk hasil data ya. Untuk lampiran ini hanya berupa gambar rangkaian saja teman-teman. Jadi seperti ini gambar rangkaiannya, kita screenshot saja untuk lampiran. Sama ya, untuk routing statik, tadi gambar rangkaiannya ini gambar seperti ini, di screenshot seperti ini, nanti teman-teman bisa tampilkan di lampiran. Jadi pada hasil data, pada praktikum routing statik tadi ada 6 gambar. Di sini juga ada 6 gambar di routing RIP atau konfigurasi RIP ya. Untuk hasil data jadinya ada 12 gambar teman-teman. Untuk lampiran teman-teman ada 2 gambar saja, yaitu gambar routing statik atau konfigurasi routing statik yang tadi teman-teman yang sudah saya praktikkan, kemudian gambar rangkaian routing dinamis RIP versi 2 ini ya teman-teman. Di screenshot aja nanti. Jadi untuk hasil data saya ulangi kembali, untuk hasil data gambarnya ada 6 pada routing statik, pada routing dinamis juga ada 6, jadi ada 12 totalnya. Kemudian pada lampiran nanti ada 2 gambar saja, yaitu berupa gambar rangkaian seperti ini teman-teman. Satunya routing statik, yang satunya routing dinamis, yaitu RIP versi 2 yang telah kita buat ini. Oke. Terima kasih teman-teman telah menonton. Semoga laporan praktikum yang dikerjakan berjalan dengan lancar. Sampai jumpa di lain waktu di hari praktikum selanjutnya. Terima kasih. Semoga teman-teman sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.